situasi yang berubah luar biasa. Jadi hari ini tadi adalah hari pertama pemberangkatan umroh dari Bandara Juanda. Dan untuk fasilitas pesawatnya, fasilitas Lion Air Premium, yaitu Batik Air. Jadi VIP-nya Lion Air, kelas Garuda. Jadi hari ini penerbangan domestik maupun internasional tanpa PCR, dan tanpa karantina. Ini saya sedang ada di Hotel Mercure, teman-teman dari Jakarta pun hari ini tadi tanpa pemeriksaan, tanpa PCR dengan catatan bahwa posisinya adalah pakai sudah vaksin paling tidak 2 kali. Jadi vaksin COVID itu asal sudah vaksin 2 kali, lah berangkat pun ini sudah langsung bandara, dari Bandara Juanda langsung Madinah. Di sana pun sudah tanpa karantina. Baru regulasi seperti yang dijelaskan oleh Pak Kakanwil tadi adalah baru setelah pulang nanti baru dites PCR. Kalau tes PCR-nya negatif, sekali lagi kalau tes PCR-nya negatif bisa langsung pulang tanpa karantina. Nah, sebetulnya ada beberapa hal yang bisa kita antisipasi untuk tetap sehat bugar. Sehat bugar, makanya kita memperbanyak dengan mujahadah, ikhtiar lahir dan ikhtiar batin, dan kami ucapkan selamat bergabung Bapak Heli, owner dari travel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini nanti izin setiap 30 menit nanti, sekali lagi tiap 30 menit nanti padam, tapi diklik lagi karena posisinya ini belum di update sama TU saya di Pasca Sarjana Unsuri. Saya ini pakai fasilitas Zoom-nya Pasca Sarjana Unsuri. Karena kebetulan saya adalah Kaprodi Magister Hukum Keluarga Islam MHKI. Saya pakai fasilitas ini. Tapi sama TU saya tadi lupa tidak diupdate. Sehingga nanti tiap 30 menit padam. Makanya langsung tadi begitu kita buka langsung kita mulai rapatnya tadi. Nah, tadi baru kita informasikan bahwa hari ini tadi adalah pemberangkatan pertama dari Bandara Juanda menuju Madinah itu. Dan ini kita mencoba menawarkan ulang kepada jamaah karena bagaimanapun juga rencana keberangkatan umroh tanggal 20 April 2020 yang lalu, berarti sudah 2 tahun yang lalu kita tertunda sampai 2 tahun ini. Ini sebagai tanggung jawab kita untuk mengawal program ini, karena bagaimanapun juga semuanya sudah punya paspor, sudah vaksin ketika itu, dan sudah dapat akomodasi dari travel dan sebagainya, sehingga posisinya ini sebagai bentuk tanggung jawab kita untuk menawarkan ulang. Barangkali mari kita awal dengan Ummul Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan perlindungan, jaminan kesehatan dan keselamatan lahir batin buat kita semua. Termasuk mudah-mudahan Allah melancarkan ikhtiar rencana kita untuk memenuhi panggilan Allah lewat umroh di bulan Ramadan. Karena umroh di bulan Ramadan itu cukup istimewa. Karena satu ketika Rasulullah ketemu sahabat perempuan di sana. Kemudian Rasulullah tanya, kenapa kamu tidak ikut haji? Maka sahabat perempuan tadi menjawab, mohon maaf ya Rasul, karena sesungguhnya kami hanya memiliki 2 onta. Hanya memiliki 2 onta. 1 onta dibuat untuk bekerja, 1 onta dipakai oleh suami saya, sehingga saya tidak bisa haji bersama panjenengan. Maka Rasulullah menyampaikan, maka umrohlah di bulan Ramadan, maka itu sama dengan haji bersamaku.
maka sebetulnya iktikad niat ini adalah kita ambil pahala haji bersama Rasulullah SAW. Mudah-mudahan rencana yang kita inginkan lancar dalam ridha Allah Subhanahu. Al-Fatihah. Iya kan. Kesempatan yang lain, Pak. Baik, barangkali ada yang bisa disampaikan dengan kondisi terkini, Pak Heli. Abah Heli, monggo Pak Abah Heli. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat-sehat semua. Nah, punten ini saya posisinya lagi di jalan, lagi di mobil, jadi nggak begitu bisa fokus, gitu. Jadi memang hari ini ada keberangkatan dari Lion menuju Madinah, Surabaya Madinah, kemudian besok ada Garuda dari Surabaya juga menuju Madinah, gitu. Keberangkatan di T3 itu memang betul sekali, gitu. Nah, ya alhamdulillah kita sudah dibuka di Juanda ini, gitu kan, acaranya keberangkatannya sudah dibuka di Juanda. Tapi memang animo masyarakat yang tertunda selama 2 tahun itu sangat-sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Semua tiket habis, ludes semuanya. Gitu. Jadi semua orang pingin segera berangkat. 1 hari pesawat Lion aja bisa 5 kali penerbangan, 3 kali penerbangan itu dalam waktu 1 hari. Nah, akhirnya memang seluruh masyarakat dunia karena sudah dibebaskan, memang di Madinah maupun di Mekah ini agak sedikit crowded karena hotel-hotel itu baru buka itu baru 60%. Gitu. Seperti itu kondisinya saat ini. Nah, jadi kalau kita mau mengambil momen, kita harus mengambil momen yang mungkin jangan terlalu crowded gitu untuk keberangkatannya ini. Hanya itu aja sementara pengantar saya. Oke. Monggo. Ya, terima kasih Abah Heli terkait dengan itu. Lah, ini saya sempat kasih sama Umi Heli terkait dengan rencana itu, sehingga sempat kita mencoba membuat rangkaian rencana perjalanan. Ini saya share screen dulu. Kita ambil rencana di tanggal 16 April. Kalau 16 April itu saya lihat itu tanggal, kalau di kalender 16 April itu adalah itu Ramadan. 16 April itu adalah tanggal 14 Ramadan. Tanggal 14 Ramadan. Kalau kemudian tadi saya tanya ke Umi Tini, posisi pesawat take off jam 11, berarti di hari pertama Sabtu berangkat dari Bandara Juanda menuju Madinah, sampai di Madinah jelang maghrib jam 5 sore waktu Arab Saudi atau waktu Madinah, sehingga dengan proses bagasi-bagasi dan sebagainya buka puasa di Bandara Madinah. Kemudian setelah itu rencana seperti Napak Tilas yang pertama kemarin, yaitu tidak langsung ke hotel, tapi sholat tahiyatul masjid di Masjid Kuba, sekaligus mengambil energi positif saat Rasulullah sebelum masuk kota Madinah mendirikan Masjid Kuba. Yang dikabadikan di dalam Al-Quran adalah La Masjidun Ussisa 'ala Taqwa. Ini sungguh masjid yang menjadi tonggak sejarah untuk menancapkan ketakwaan. Setelah itu baru masuk hotel dan check-in di hotel. Setelah itu dipersilakan istirahat karena pagi hari kita makan sahur. Setelah itu qiyamul lail di Masjid Nabawi, di titik nol perjuangan dakwah Rasulullah. Setelah itu kembali ke hotel. Setelah itu kita ziarah ke beberapa titik dan
kunjungan ke beberapa titik-titik yang bersejarah di sekitar masjid. Kemudian di rihlah ini untuk yang laki-laki nanti kita ajak ke Maqbarah Sayyidina Utsman bin Affan, ke Maqbarah Sayyidah Aisyah, di Baqi' dan ziarah ke makam Rasulullah, sehingga pada hari kedua masih ada di sekitar Madinah karena informasi kan tidak ada karantina, bisa langsung. Kemudian dilanjutkan dengan rangkaian istirahat, setelah itu sambil nunggu maghrib, tapi tetap memanfaatkan zuhur, asar, sholat di Masjid Nabawi, Masjid Rasul. Kemudian takjil, sampai kemudian sholat isya, habis itu makan malam, istirahat, dan sebagainya. Kemudian di hari ketiga, kita hanya 3 hari mengagendakan 3 hari. Senin, city tour, dan habis city tour langsung check out, kemudian melanjutkan untuk menuju persiapan check out habis jam 12, kemudian ambil mikot di Bir Ali, sehingga di hari ketiga ini sudah mulai meninggalkan Madinah, kemudian sekaligus merencanakan umroh yang pertama. Kemudian di hari keempat ini karena posisinya adalah habis perjalanan panjang, hari keempat ini lebih banyak istirahat, tapi tetap agenda rutin qiyamul lail, dilanjutkan sampai duha, sampai isyraq, ambil pahala haji dan umroh sempurna. Namun saat qiyamul lail ini diagendakan sahur dulu, setelah itu lanjut ke Masjidil Haram, sholat qiyamul lail sampai subuh, habis sholat subuh mujahadah, munajat sampai isyraq, ditutup sholat isyraq 2 rakaat, munajat sebentar, ditutup sholat duha. Nanti fadilah akan kita terangkan saat manasiknya. Kemudian lanjut ke beberapa titik Maulidur Rasul, kemudian rumah Rasulullah di situsnya rumah Khadijah, kemudian di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam selama 3 tahun Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi, dan kemudian tetap sholat zuhur berjamaah di Masjidil Haram, sholat asar di Masjidil Haram, habis sholat asar sambil menunggu takjil, ada kajian, ngambil hikmah dari Ubudiyah Mahdhah, sekaligus menyempurnakan sholat kita, menyempurnakan wudhu kita, menyempurnakan beberapa ibadah kita, sekaligus mengambil hikmah dari ibadah-ibadah itu, ada kajian. Kemudian setelah itu takjil, sholat maghrib sampai isya, kemudian habis sholat isya baru makan malam, atau sebelum isya sudah makan malam atau buka puasa. Kemudian hari kelima baru kemudian merencanakan umroh dan mikot Syi'rana, sekaligus kita sinergikan dengan city tour ke seperti biasanya. Kemudian hari ke-6 istirahat. Hari ke-6 ini juga mengagendakan karena informasi dari Umi Tini untuk ke Taif udah dibuka, kita merencanakan ke Taif. Ada beberapa situs penting di Taif, sekaligus kita ajak ke Kornul Manazil. Jika memang memungkinkan boleh umroh lebih dari 2 kali, maka kita bagi yang kuat, kita ambil mikot umroh yang ketiga.
di Qarnul Manazil, karena Qarnul Manazil ini adalah mikotnya jamaah haji dari Asia Tenggara yang naik pesawat terbang. Kalau Yulamlam itu adalah yang naik kapal. Kemudian hari ke-7 hari Jumat ini secara otomatis lebih banyak ubudiyah di hari Jumat. Jadi di rencana umroh yang ketiga ini, jikalau memang dibolehkan, sekali lagi, jikalau memang dibolehkan tapi tetap kita rencanakan, ini betul-betul kita ambil umroh yang lebih monumental, umroh di Jumat malam atau malam Jumat, cukup istimewa. Kemudian Jumatnya murni kita memperbanyak ubudiyah di Masjidil Haram. Hari ke-8 udah seperti biasa, kemudian tawaf wada, makanya di hari Jumat dipuas-puaskan di Masjidil Haram. Karena di hari ke-8 sudah tawaf wada. Kalau sudah tawaf wada tidak boleh gelibet di sekitar Masjidil Haram. Udah betul-betul begitu sudah tawaf wada, udah betul-betul di hotel, tidak boleh kemana-mana, tidak boleh belanja dan sebagainya, karena kemudian akan check out. Check out dan diperkirakan nyampe di tanah air tanggal 28 April, diperkirakan sampai di tanah air jam 10, dan ini ada sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kakanwil tadi, ada tes PCR, dan mudah-mudahan seluruh jamaah yang tes PCR itu tidak ada yang positif, karena sudah disiapkan beberapa tempat karantina. Ini dari rencana itu. Maka sebetulnya dari perjalanan ini, kemarin sudah komunikasi sama Umi, bahwa untuk di perjalanan ini memang pesawat, betul yang disampaikan Abah Heli tadi, bahwa ini animo masyarakat luar biasa. Jawa Timur ini luar biasa. Pesawat kosong, termasuk dari rencana tanggal 3 April itu juga kosong. Tinggal yang memungkinkan adalah tanggal 16 April itu. 16 April itu pun kata Umi bahwa tiket pesawat PP itu di atas 15 juta. Jadi komponen biaya umroh kita itu ternyata banyak ditransportasi. Untuk pesawatnya di atas 15 juta, kemudian untuk visanya aja sudah sekitar 5 juta, jadi antara pesawat dan visa itu sudah sekitar 20-an juta. Dan ini sama Umi dikasih harga 33, tapi ini nanti kalau ke Taif 33, kalau enggak ke Taif saya minta ya 32 lah, 32. Ini untuk pesawatnya sudah pesawat premium, jadi VIP-nya Lion Air, kemudian udah dari Juanda ke Madinah, dan kemudian alhamdulillah dari informasi Umi Tini itu posisi hotel yang dipakai adalah Nada Al-Diafah. Nada Al-Diafah itu pengalaman umroh Napaktilah Jilid 1 tahun 2019 kemarin, itu datang dari mana itu? Dari Taif, itu jelang maghrib, adzan maghrib di hotel, iqomah di hotel, itu ikut jamaah di Masjidil Haram, itu masih menangi rakaat pertama, walaupun itu ada di halaman masjid. Artinya apa? Jenengan bisa membayangkan Nada Al-Diafah itu kurang dari 100 meter. Kurang dari 100 meter dari Masjidil Haram. Kalau dari titik tempat orang untuk sholat, ya sekitar 50 meteran. Sehingga persis di sampingnya sebelah timurnya Grand Zamzam yang ada ini. Di timurnya ini yang di background saya ini adalah Grand Zamzam. Di timurnya sedikit gitu. Jadi itu yang bisa saya informasikan. Makanya sekali lagi ini adalah dalam posisi apapun, karena kemarin ini kan ada plan A, plan B, plan C gitu.
Plan A kemarin itu kan kita tetap merencanakan berangkat bulan Maret rencana kemarin. Ternyata ada banyak hal dengan perjalanan waktu yang begitu lama sehingga tidak cukup memungkinkan. Sehingga kemarin dipilih plan B. Plan B itu adalah berangkat pasca bulan haji, pasca musim haji, yaitu sekitar bulan 9. Plan C itu 2023, ambil Ramadan lagi. Akhirnya kemarin mayoritas ambil plan B, yaitu berangkat pasca Dzulhijjah, yaitu kita ambil di bulan Muharram atau bulan Shawwal. Nah, karena ada perubahan regulasi kebijakan di Arab Saudi, masuk tanpa karantina, tanpa PCR, dengan syarat adalah bahwa jamaah itu sudah vaksin. Jadi syaratnya sudah vaksin karena itu sudah aplikasi Peduli Lindungi itu sudah terkoneksi dengan Tawakalna. Tawakalna itu adalah aplikasi sama dengan Peduli Lindungi yang berlaku di Indonesia, sehingga ketika Tawakalna dibuka sudah ada data kita berkaitan dengan vaksin ini. Dan alhamdulillah saya pribadi, ini Abah Hari dari tetangga saya juga sudah alhamdulillah sudah vaksin booster. Vaksin booster ini enteng, enak, di tubuh enak. Jadi kalaupun toh kena gejala sedikit begitu itu sudah bisa antisipasi. Ciri kalau orang mau kena flu itu kan tenggorokan serak gitu ya. Tenggorokan serak itu ternyata solusinya mudah. Cukup minum kopi tanpa gula. Atau kumur-kumur pakai garam, itu hilang sudah. Mau pilek begitu, masuki air garam di hidung, keluar, itu sudah lendir keluar semua. Sama dengan digurah itu. Ternyata ini solusinya. Jadi kalau kemudian nanti kita ambil beberapa solusi, insya Allah mudah-mudahan begitu pulang dari umroh tidak ada yang positif. Tapi dengan satu catatan, protokol kesehatan tetap kita jaga, kondisi tetap kita jaga, fit, kondisi kebugaran juga tetap kita jaga, karena orang yang tidak bugar itu gampang sekali kemasukan penyakit apapun itu. Nah, itu dari informasi ini, makanya ini saya sampaikan ke calon jamaah ini bagaimana keinginan panjenengan, sehingga pada prinsipnya kita tetap berusaha untuk merencanakan itu, tetap berusaha untuk bertanggung jawab sesuai dengan rencana kemarin gitu. Kira itu ada yang ditanyakan, monggo. Ini terutama Abah Hari ini kepingin sekali umrah di bulan Ramadan. Karena Ramadan ini cukup istimewa. Dan insya Allah agenda ke Taif bisa kita jalankan dan adem sekali di sana. Kita akan ada beberapa titik-titik, termasuk sehingga di titik di mana Rasulullah dilempari batu itu. Dengan harapan dalam posisi apapun kehidupan kita ini tetap tegar gitu. Dalam kondisi apapun tetap tegar, karena kebaikan tidak pernah tertukar, keburukan pun tidak pernah tertukar, karena semuanya sudah ditata dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah kita kemarin Bu Buning, silakan masuk Buning untuk memberikan testimoni perjalanan kita kemarin. Bu Rohmaning bisa masuk? Ya, silakan ditestimonikan gimana kesannya kita umroh Napaktilas pertama kemarin. Itu di luar Ramadan loh ya. Iya, gimana silakan Buning. Sangat menyenangkan sekali. Cuman ya sebenarnya pengen berangkat lagi, cuman ya karena sesuatu lah belum masih. Mudah-mudahan bisa bergabung di paling tidak saya minta untuk testimoni bagaimana pengalamannya kemarin. Ya, kalau mengikuti umroh Napaktilas bimbingan Pak Awe, kalau yang lainnya mungkin ini ya Pak Ustadz Awe kebersamaannya itu loh yang bikin saya senang bersama suami itu. Jadi rasanya pingin cepat-cepat berangkat lagi gitu loh Ustadz. Jadi bisa sholat
ya apa qiyamul lail bareng, terus habis gitu bisa duha sama isya bareng. Pokoknya rasa kekeluargaannya itu loh yang saya senang sekali gitu loh bersama suami saya. Terus umrohnya juga mungkin kalau yang lain cuma 3 kali, kalau di umroh Napaktilas ini bisa 4 kali gitu loh. Jadi kita juga bisa tahu kemana-mana gitu loh. Saya jamin pokoknya kalau mungkin ikut rombongan umroh Napaktilas bimbingan Ustadz Awe, saya jamin pasti puas dan senang gitu loh Ustadz. Mungkin itu aja dari saya Ustadz. Mudah-mudahan saya bisa bergabung kembali mungkin di umroh Napaktilas berikutnya Ustadz. Pengennya sih ngajak ini keluarga sama anak-anak sama suami gitu, cuman masih berhubung ada sesuatu yang belum mengizinkan. Nanti insya Allah kalau bulan September itu harganya mungkin ya bisa berkurang banyak karena ini harga pesawat memang luar biasa. Iya. Normal harga pesawat itu berkisaran antara 13, ini bisa di atas 15 ini Ramadan ini. Dan itu pun rebutan gitu. Ini aja kemarin kata Umi Tini itu sudah habis ini, tanggal 3. Jadi ada peluang di tanggal 16 begitu. Karena itu ini sebentar lagi akan mati ya Zoom-nya. Nanti begitu mati buka lagi di link itu tadi ya. Jadi buka lagi di link tadi. Barangkali ada yang disampaikan yang lain, monggo. Nanti chat di grup New Umroh Napaktilas ya. Nanti hal-hal lain yang ditanyakan, kemudian hal-hal lain. Adakah di calon jamaah ini yang belum vaksin sama sekali? Abah Tanto sudah vaksin belum? Sudah semua. Sudah 3 kali. Iya. Kalau sudah 3 kali, insya Allah. Jadi jangan takut bahwa divaksin itu meninggal. Meninggal itu bukan karena vaksin. Sekali lagi meninggal itu bukan karena vaksin. Sudah waktunya. Urusan hidup itu sudah ditata Allah. Tapi vaksin ini bisa menjadi solusi buat kita untuk paling tidak dari Mbak COVID ini, Mbak Corona ini. Jadi kemarin terus terang saya habis keliling Jawa Timur, saya bulan Juli 2021 kemarin saya kena COVID varian Delta itu. Jadi teman istri saya sesama perawat di rumah sakit itu padahal tidak separah istri saya. Itu karena keburu panik itu sudah keburu meninggal. Lah, tetangga kanan kiri itu gerges 3 hari meninggal. Termasuk tetangga nih, Abu Hairi ya, adiknya Kaji Syarif itu. Hari Senin seri, hari Selasa pilek, hari Rabu batuk, sesek, hari Kamis innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan alhamdulillah itu setelah saya sampaikan jawabannya dokter singkat, itu karena Bapak sudah vaksin, makanya Bapak tidak merasakan apa-apa. Artinya apa? Jangan takutlah yang belum vaksin itu, karena vaksin ini sebagai ikhtiar zahir untuk untuk meminta kesembuhan terhindar dari namanya COVID ini. Gitu. Ada Pak Abah Zarkasi yang disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, pada intinya kami juga kepingin sekali di bulan Ramadan ini juga senang karena memang rencana kita itu kan di bulan Ramadan. Cuman kan gini, yang pertama itu karena baru dibuka, ini ibarat kayak lampu itu baru hijau itu langsung biur gitu loh. Ya. Jadi tadi aja sudah informasinya seperti itu, rebutan gitu. Rebutan, terus yang kedua itu juga nambah biaya juga kan, sekitar 7 juta kalau enggak salah itu, 7 juta. Nah, ini intinya tuh kami kalau memang jamaah yang lain itu sepakat, kami ikut. Tapi kalau ikut Ramadan, tapi kalau umpamanya yang lain itu
tetap di September, kami juga ikut di September gitu aja. Nggih. Nggih, itu Ya. aja. Jadi Oke. intinya kami ikut aja. Nggih. Nggih. Matur suwun. Pada prinsip ya. Terima kasih Abah Zarkasi. Nggih. Pada prinsipnya kami ingin memberikan pelayanan yang terbaik buat jamaah, dan terus terang yang kami lakukan itu sampai belanja pun kami hantarkan. Jadi mau cari apa, kami antar ke pasar, cari mana gitu. Jadi sudah kita pilihkan kemarin di Madinah itu kan sudah mau cari tutup. Jangan di situ, di sini aja. Jadi karena kita temani, mau beli apa kita temani. Jadi termasuk sholat 5 waktu kita bersama. Makanya Umi Naning tadi menyampaikan bahwa merasakan bahwa persaudaraan masih, padahal sudah Begitu erat ya. sudah 3 tahun yang lalu ya, Iya, masih masih ini saling merasakan, mengunjungi, masih iya. erat sekali. Grup masih tetap Ya, silaturahim itu masih tetap, silaturahminya karena masih memang tetap. sudah terpupuk kekeluargaan yang begitu kuat gitu. Iya. Dan masih terasa nuansa kebersamaan di 2019 kemarin. Iya. Ya mungkin Ustadz ya. saya izin live dulu nanti ya kalau di yang new ya, mungkin untuk Ya. selanjutnya kalau memang saya punya, mudah-mudahan dimudahkan untuk punya rezeki lagi, bisa bergabung lagi sama ini grup Napak Tilas Ustadz. Ya. Ya, kami doakan mudah-mudahan barokah. Amin. Barokah itu rezekinya tambah terturah, dikenek gawe sangu nang Mekah. Amin. Pelaksanaan umroh. Amin. Bersama keluarga. Iya, bersama keluarga, bersama Ustadz Awi lagi nanti. Iya. Iya. Barangkali Pak, ini teman Ketua Pok Jalu, Sekretaris Pok Jalu Kota Kediri ini, Pak Bashar ini terakhir kapan? Bisa masuk. Misalnya jadi ini. Nyun sewu, Bapak. Nggih, monggo. Izin bertanya, nggih. Nggih, monggo. Kalau misalnya nanti berangkat yang Ramadan ini tanggal 16 April, berarti nggih berangkat tanggal 16 April sampai Indonesia lagi tanggal 28 April. Berarti ada 13 hari kita nggih. 9 hari kita. 16 sampai 18, 16 sampai 28 tuh, Pak. Bukan, keliru tadi. Tanggalnya belum diubah. Oh, nggih. Ini habis 16, 17, 18, 19, 20 sampai tanggal berapa? Nggih, monggo nanti di-share aja di grup nggih, Bapak. Ya, yang untuk 20, tahapan yang akan 20, kita lalui nanti, nggih. Sampai 20, 21, nggih. 22, 23 sampai 24. Sampai tanggal 24. Ini 23 ini. 23. Habis 23. 24. Yeah. Sampai 26 nih. Sampai tanggal 26. Iya. Sampai 24. Sampai tanggal 24. 24. Yeah. Jadi berarti berangkat tanggal 16 April sampai Indonesia lagi tanggal 24. 24, iya. 24. Ini habis Jumat, Sabtu, Ahad. Ahad nyampe ini. Sabtu. 9 hari ya Pak ya itu ya? Ya 9 hari. Kemarin kalau yang tanggal 3 itu, yang tanggal 3 harganya sama 12 hari. Tapi itu sudah habis seatnya ini. Dari yang disampaikan Umi Tini itu sudah habis itu. Jadi sold out-nya luar biasa gitu. Kemarin yang 12 hari sih masih bisa bernafas lega begitu. Agak merasakan nikmatnya berada di Masjidil Haram di bulan Ramadan cukup lama gitu. Cuma ini udah udah masuk sepertiga kedua gitu. Jadi sudah bisa merasakan iktikaf di malam 21 itu di Masjidil Haram rencananya. Makanya ini kita hitung kalau nanti jamaahnya di atas 20 kita bisa berangkat, tapi kurang dari 20 enggak bisa berangkat, terlalu sedikit gitu. Makanya nanti kita identifikasi dulu siapa yang siap berangkat. Jadi nanti kalau memang jamaahnya
di atas 20 kita bisa berangkat. Tapi kalau kurang dari 20 ya mau tidak mau kita September. belum memenuhi panggilan Allah. Paling tidak ya memantapkan di bulan 9 lah. Karena kayak saya ini, paspor saya matinya bulan 9. Jadi dalam pekan-pekan ini saya akan ngurus perpanjangan paspor. Tuh. Makanya nanti di list di grup ya. Yang siap untuk berangkat tanggal ini nanti rencana keberangkatan kita, rencana perjalanan kita akan saya share di grup itu. Setelah saya share di grup, nanti bisa disikapi, diantisipasi, kemudian saya list siapa yang siap untuk berangkat tanggal ini. Kalau nanti lebih dari 20, kita berangkat. Kurang dari 20, nanti ya wes untuk plan B gitu.